Halo teman-teman, kembali lagi di channel kami. Di video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting untuk kalian yang bekerja dan belajar di bidang logistik dan manajemen gudang, yaitu merencanakan kebutuhan tenaga kerja gudang. Jika kamu seorang manajer gudang atau sedang memulai karir di bidang ini, video ini wajib banget buat kamu tonton sampai habis. Kenapa? Karena kita akan membahas langkah-langkah praktis dan strategis yang bisa membuat operasional gudang berjalan lebih efisien dan terorganisir. Penasaran? Yuk, kita mulai. Langkah pertama dalam merencanakan kebutuhan tenaga kerja gudang adalah mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja itu sendiri. Jadi, bagaimana kita bisa tahu berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan dan bagaimana cara menempatkan mereka di posisi yang tepat? Caranya adalah dengan menentukan jumlah dan penempatan tenaga kerja berdasarkan kegiatan gudang yang ada. Misalnya, jika ada kegiatan penerimaan barang, pengelompokan barang, atau pengiriman, maka masing-masing kegiatan ini membutuhkan jumlah dan jenis tenaga kerja yang berbeda. Sekarang, kita masuk ke tahap yang tak kalah penting, yaitu mengidentifikasi dan memilih persyaratan serta kualifikasi tenaga kerja. Setiap jenis pekerjaan di gudang tentunya membutuhkan kualifikasi yang berbeda. Kita harus mempertimbangkan beberapa faktor penting, seperti jenis kelamin, umur, latar belakang pendidikan, dan tentu saja keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugas di gudang. Misalnya, untuk pekerjaan yang lebih berat, seperti pengangkutan barang, mungkin kita memerlukan tenaga kerja dengan kekuatan fisik yang cukup, sedangkan untuk pekerjaan administrasi, keterampilan dalam pengolahan data atau software, gudang sangat diperlukan. Oleh karena itu, pemilihan tenaga kerja harus sangat tepat agar tidak ada kesalahan penempatan. Setelah kita mengidentifikasi kebutuhan dan kualifikasi tenaga kerja, langkah selanjutnya adalah membuat proposal kebutuhan tenaga kerja. Di sini, kita akan membuat data kebutuhan tenaga kerja berdasarkan beban kerja aktual. Artinya, kita harus menilai seberapa banyak pekerjaan yang harus dilakukan dan berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya dengan efisien. Ini adalah proses yang sangat krusial karena kesalahan dalam menghitung kebutuhan tenaga kerja dapat berakibat pada penurunan efisiensi dan overload kerja. Selain itu, kita juga harus menentukan persyaratan atau kualifikasi tenaga kerja berdasarkan jenis pekerjaan yang ada di gudang. Misalnya, untuk posisi operator forklift, tenaga kerja yang dibutuhkan harus memiliki sertifikasi forklift dan pengalaman dalam mengoperasikan alat tersebut. Sedangkan untuk posisi pengemasan, kita lebih memerlukan orang yang teliti dan cepat dalam bekerja. Dengan menentukan kualifikasi yang jelas, proses rekrutmen akan lebih terarah dan hasilnya lebih memuaskan. Lalu, bagaimana cara kita mengajukan kebutuhan tenaga kerja ke bagian terkait? Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa semua kebutuhan tenaga kerja yang telah kita identifikasi dapat dipenuhi dengan cepat dan tepat. Koordinasi dengan bagian terkait seperti HRD atau departemen yang menangani rekrutmen sangat diperlukan di sini. Komunikasikan dengan jelas jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, jenis pekerjaan yang akan dilakukan, serta kualifikasi yang harus dimiliki setiap tenaga kerja. Semakin jelas dan detail proposal yang kita ajukan, semakin besar kemungkinan tenaga kerja yang diterima sesuai dengan kebutuhan gudang. Setelah itu, kita harus menentukan proses seleksi tenaga kerja. Proses ini harus dilakukan secara objektif berdasarkan kualifikasi yang telah ditentukan sebelumnya. Jangan lupa, seleksi juga harus memperhatikan aspek keselamatan kerja di gudang karena ini sangat penting untuk mencegah kecelakaan yang bisa merugikan. Pastikan tenaga kerja yang dipilih tidak hanya memenuhi kualifikasi, tetapi juga siap bekerja di lingkungan yang menuntut kecepatan dan ketelitian. Nah, itu dia langkah-langkah merencanakan kebutuhan tenaga kerja gudang yang perlu kalian ketahui. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, operasional gudang kalian akan berjalan lebih lancar dan efisien, karena tenaga kerja yang terpilih sudah sesuai dengan kebutuhan. Ingat, pemilihan tenaga kerja yang tepat adalah kunci utama keberhasilan operasional gudang. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Berikan pendapat kalian di kolom komentar tentang tantangan yang sering kalian hadapi dalam mengelola tenaga kerja gudang, atau mungkin kalian punya tips lain yang bisa dibagikan. Yuk, berbagi di sini. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kamu nggak ketinggalan video menarik lainnya yang pastinya akan membantu kalian dalam dunia kerja dan bisnis.
Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.